Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini seneng banget teman-teman. Akhirnya gue bisa belajar lagi tentang kendaraan diesel dengan gaya tail look yang sekarang juga makin ramai di Indonesia. Dan mobil yang kali ini ada di sebelah gue, ini sangat spesial karena kemarin baru aja menang di acara Diesel Wars 2023. Kita langsung ngobrol aja dengan Mas Ido yang ngegarap mobil ini sampai akhirnya kemarin bisa juara di acara tersebut. Kita langsung sapa ya orangnya. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik ya. Thank you nih hari ini udah dibajak waktunya, bersedia ke sini. Ya, sama-sama. Sebelum balik ke Medan. Ke Medan ya? Ya, ke Medan. Wah. Kemarin jadi cerita sedikit dulu nih Mas. Kemarin jadi abis ikut event Diesel Wars ya. Gimana tuh kemarin di sana acaranya? Acaranya seru ya. Banyak juga para kontestan, kira-kira hampir 300 mungkin, 300 mobil 300 diesel. mobil. Oke. Rame banget soalnya. Oke. Hampir 300. Itu berarti mereka semua tuh mobilnya macam-macam, tapi pada intinya mesti diesel ya? Iya, yang benar. Itu di acara itu. Mau itu ada BMW diesel, mobil off-road, yang penting basicnya diesel. Yang penting diesel. Diesel, benar. Nah, buat acara sendiri itu, jadi itu drag race atau kontes apa gimana tuh? Sebenarnya sih acaranya lebih ke apa? Gathering ya? Gathering. Gathering, cuman ada kontesnya, Oke. kontes modifikasi, kontes Ya. lampu, beberapa acara kayak apa? Engine rev battle, burnout battle, banyak. Oh, jenisnya macam-macam ya? Iya, benar. Dan kontesnya pun juga penilaiannya juga terbagi-bagi lagi ya, Iya. sektornya ya? Kalau pembagiannya ada 6 sektor. Kalau kayak kontes biasa kan ada 5 tuh. Oke. Eksterior, interior, engine, undercarriage, sama audio. Kalau Oke. ini ditambahin sama lampu. Oh, lampu terpisah ya? Terpisah. Oke. Itu kenapa lampu nggak digabung ke eksterior tuh Mas Ya, kalau gitu? kalau biasa kan gabung ke eksterior nih. Iya. Mungkin karena kemarin juga dari sponsornya ada brand dari salah satu lampu. Oke. Dipisahin lagi. Jadi kategori dipisahin lampunya. ya? Benar. Oke. Nah, jadi Fortuner ini nih Mas, kemarin nih jadi pemenang di acara tersebut. Iya, benar. Istilahnya apa tuh kalau yang menang di sana jadi? King of Diesel. King of Diesel. Iya, benar. Jadi menang untuk yang apanya nih? Kontesnya. Iya, kontesnya. Untuk yang Di kontesnya. antara semua pesertanya. Wah, mantap. Selamat dulu lagi tadi. Mantap banget nih. Ini sebenarnya berarti sebuah kesempatan luar biasa teman-teman ya. Sekalian kita mencoba untuk nge-review diesel tail look yang SUV-nya. Kemarin sebelumnya kita udah nge-review yang pick-up-nya. Kita langsung ketemu salah satunya yang menjadi rajanya nih di acara tersebut. Iya. Mantap sekali lagi, selamat nih Mas. Ini pertama, basicnya Fortuner tahun berapa nih? Ini basicnya Fortuner TRD tahun 2013. Fortuner yang TRD tahun 2013. Ya. Ini yang orang bilang VNT ya kalau Iya, benar, VNT. generasi pertama ya. Oke. Ini berarti 2013 tapi ini mobil mulai dibangun dari tahun berapa nih? Dari tahun 2021 akhir. Oh, Hampir baru 2 bentar tahun. ya. Baru Mau 2 tahun. Belum nyampe 2 tahun, hitungannya udah jadi seperti ini ya. Iya, udah 2 kali ganti konsep. Udah 2 kali ganti konsep. Iya, benar. Oke. Nah, buat konsep yang sekarang nih Mas, bisa diceritain nggak nih? Ini konsepnya apa nih kalau untuk yang sekarang ini nih? Kalau dibilang konsep, sebenarnya lebih ngarah ke Thailand ya. Oke. Tail Sekarang look. orang bilangnya. Ya, oke. Mulai dari eksterior, kaki-kaki. Untuk pemilihan warna juga kita pilih warna yang agak nyentrik nih. Warnanya agak nyentrik. Iya. Di Thailand kan warnanya agak-agak nyentrik gitu. Makanya kita bikin warna ini juga. Warna yang itu juga. Oke. Nah, kita ngomong buat warnanya dulu nih, Mas. Ini warnanya jadi apa ya dibilangnya ya? Dia ada birunya, ada ungunya. Kalau kami bilangnya di Medan namanya biru lebam, Bang. Biru lebam. Ah. Biru lebam. Karena dia biru-biru, ada merah-merah ungu-ungunya gitu dia. Jadi kayak istilahnya kalau kita habis ketonjok. ketonjok gitu ya. Biru lebam. Oke. Wah, emang sih kalau saya sendiri ngelihatnya aja warna kayak gini langsung ingetnya mobil-mobil yang di Thailand. Iya. Warnanya khas banget ya. Iya, benar. Kalau Thailand konsepnya pakai warna yang
ngejreng gitu ya Ngejreng, berarti ya Mas ya. Oke. Nah terus di bagian sininya kan nih karbon nih. Ya karbon. Bagian sini karbon. Ini sebenarnya juga jadi salah satu tren kalau Taillook tuh saya lihat ya. Selain si kap mesin, fendernya tuh karbon ya. Karbon. Oke. Sama pintu. Oh ini yang ini. Ya. Yang belakang. Pintu belakang. Kenapa nggak yang depannya nih Mas? Kenapa yang di belakang ini yang karbon? Nah, kalau menurut saya ini. Ya. Kalau dikarbonin semua malah jadi Mati norak. ya? Oke. Jadi biar tetap pertama warna ini tetap nggak kalah ya. Iya, benar. Dibanding sama kalau menurut saya kan kalau full karbon semua kan agak mati gitu. Agak mati jadinya. Kalau diselang-seling ini emang terlihat lebih imbang aja gitu Iya. ya. Iya. Berarti kalau ini pintu asli, ini pintunya karbon. Nah, buat karbon sendiri ini semua nge-custom apa udah beli jadi tuh, Mas? Kalau ini custom pintu, kalau engine hood kita beli jadi. Yang beli jadi berarti kap mesin aja ya? Kap mesin doang. Yang lainnya custom. Oke. Ini kalau ngelihat bentukan tekstur anyamannya menarik ya, Mas ya? Dia motif jacquard. Motif? Jacquard. Jacquard. Kalau di Thailand itu kan ada yang motif kayak anyaman itu kayak catur. Iya. Tuh. Sama motif twill yang biasa, sama motif ini, jacquard. Kalau yang ini emang terlihat lebih untuk estetikanya tuh lebih menarik ya. Iya, benar. Soalnya kalau twill gitu kan kayaknya udah biasa. Standar aja ya. Kayak standar balap kan nggak terlalu dimainin tuh untuk si motifnya. Kalau ini berarti kita bukan cuma ngomongin buat entengnya aja, tapi buat secara estetika ya. Iya, benar. Oke. Belajar banyak hal baru teman-teman, pedal juga baru sebentar. Jadi ini motifnya jacquard ya? Jacquard. Yang kayak gini, jacquard. Oke. Kita coba geser ke depan ya Mas ya? Boleh. Lihat dari depan. Nah teman-teman, begitu kita lihat bagian depannya, ini menurut gua sangat menarik. Dan gua ngelihatnya sekarang ya secara pribadi, kalau modifikasi yang Taillook tuh salah satu yang coba diubahnya adalah bagian dari bumpernya. Tapi bukan berarti digantinya dengan merek yang sama. Karena di Thailand gue lihat sekarang banyak yang dia itu menggunakan 2 buah merek ya di dalam satu mobil. Jadi kayak contoh kalau di Fortuner nih, bawahnya pakai D-Max yang generasi terakhir ya Mas ya? Benar. Ini menarik banget nih. Dan bisa masuk lagi. Kita ngelihat secara bentukan kombinasi Fortuner atas sama si D-Max bawahnya, itu dia kalau bahasa kerennya tuh bisa bersinergi gitu. Jadi nggak asal ditemplok gitu aja, yang ada kesannya maksa, tapi kalau ini jatuhnya bisa jadi harmonis, seperti itu. Nah, boleh nih Mas cerita nih, ini jadi gimana nih kalau buat si bumpernya ini nih? Kalau buat bumpernya sendiri, kita impor dari Thailand. Oh, ini impor? Iya, benar. Belinya bukan dari Thailand. custom? Bukan custom. Oke. Itu barang nyampe di Medan, kita lihat custom ternyata. Dia kawinin dari punyanya Fortuner atau apa Hilux ya? Oke, Hilux yang dari Vigo sini, ya gitu ya. Sampai baru terus disambung dari sini. Berarti pertama kalau kita ngomong ini kan nggak ada yang dirubah ya? Tidak ada yang ini kan dirubah. Tetap Fortuner Venti, headlampnya juga sama. Iya benar. Jadi benar-benar dari mulai sini ke bawah ya? Iya benar. Yang diubah. Dan itu pengerjaannya nggak perlu ada kayak motong apa lagi gitu di bagian mana? Karena udah beli jadi, ya tinggal pasang aja PNP. Langsung aja ya, plug and play, langsung nge-plug. Oke sih, cuma ini kayaknya ini mungkin kejadiannya baru aja nih. Baru aja. Ya. Nggak apa-apa, aman. Toyota renggang dikit. TRD. Oke, nah Mas, ini begitu udah diubah bawahnya jadi pakai D-Max gini, di dalamnya itu buat kita dudukan bracketnya itu nggak perlu ada yang kita custom lagi. Custom ya? Kalau dudukan belakang nggak custom lagi. Kita custom. Custom lagi. Cuma nggak sampai ada yang ngorbanin bagian si muka Fortunernya ya? Iya. Nggak perlu ada yang dipotong ya? Nggak perlu. Oke. Menarik sih ya teman-teman ya. Dan karena warnanya ini pakai warna yang Taillook banget, jadi kayak kita ngeliat dari jauh bagian depannya aja orang udah tahu tuh, wah ini gaya Thailand banget nih. Serasa lagi ada di Thailand teman-teman. Oke. Nah terus kalau buat lampunya ada modifikasinya nggak nih Mas? Kalau buat lampu paling isian proyektor dalamnya kita ganti pakai yang 3 inci blue lens. Oke. Terus
lampu sen dalamnya kita smoke orange. Oke, di Paling smoke orange. Itu doang sih, nggak pengen kelihatan lebih norak soalnya. Jadi hitungannya sebenarnya kalau lampu sih nggak terlalu Mencolok. sentuh sampai benar-benar Iya. ngejreng banget gitu Yang ya. penting ada. Oke. Iya, iya. Paling bedanya kalau yang sebelah sini ini Ada air funnelnya. ada air funnelnya ya. Kalau kita ngeliat ada air funnelnya juga udah ketahuan nih. Nih mobil nih bukan sekedar kayaknya buat gaya-gayaan aja, tapi secara performanya juga yang pasti udah sangat tersentuh. Nanti kita akan lihat bagian mesinnya ya. Boleh. Kita coba geser dulu ke samping nih, teman-teman. Kemudian buat dekalnya nih, Mas. Liverinya nih. Ini jadi apa nih? Bacanya apa ya? Istana 88. Istana 88 Perbaungan. Perbaungan. Jadi- Jadi nama apa nih? Jadi ownernya ini sendiri punya bengkel. Bengkelnya itu di Perbaungan, itu nama daerah di Sumatera Utara. Perbaungan. Jadi Oke. ya kita bikin aja namanya di sini Istana 88 Perbaungan. Oke, ini nama bengkelnya ya. Nama bengkel dia. Ini berarti mobil Fortuner ini dibangunnya di Istana 88. Iya, untuk eksterior pengecatan semua kita kerjain di bengkel dia. Kerjaan di situ. Itu tapi bengkel umum ya. Bengkel umum. Jadi nggak cuma buat kebutuhan pribadi aja Iya, ya. bengkel umum. Oke. Kalau misalnya untuk mesin gitu di bengkel lain. Kalau mesin kita ada 2 bengkel di Melet Tuning sama di Jos Gars. Itu semua di daerah Medan ya. Medan. Oke. Oke. Nah, Mas, ini kita balik lagi nih ngobrolin buat dekalnya. Kalau saya lihat dekal dari mobil-mobil yang gaya taillook tuh karakternya tuh khas ya, seperti ini ya. Iya, benar. Dengan adanya misalnya Stripping. selain stripping yang mentereng menurut saya, terus ada kayak gambar-gambar performance parts gitu ya. Iya, Emang benar. khasnya gitu ya. Iya, ciri khasnya begitu. Ini kayak nih sekarang ada nitronya nih, ada nosnya. Ini mobil jangan ada nosnya nih. Pakai nos juga. Oh, ada nosnya. Kita ada pakai nos, juga ada water methanol juga. Oke. WMI. Oke, WMI dan juga nos ya. Iya, benar. Wah, serem nih sepertinya nih speknya. Iya, iya, iya. Belakang teman-teman, pintunya juga diganti pakai karbon ya, Mas ya. Iya, benar. Spoiler Spoiler kita custom. Ini nge-custom. Custom. Custom juga sama termasuk bumper. Bumper kita custom, kita kasih kalau istilahnya di Medan apa ya? Lubang angin. Lubang namanya angin bilang. ya. Istilah di mana-mana kayak kalau lubang Oh, angin iya. ya, masih umum, masih umum. Masih umum, Bahasa ya. awamnya ya. Ada lubang anginnya di bagian samping sini. Terus habis gitu Penggantian lampu paling pakai yang aftermarket. lampunya ganti yang aftermarket. Oke. Nah, buat di balik sini nih ada apa nih? Di balik sini ada udang. Oh, ada udang. Kita lihat ada aja. udang di balik pintu bagasi. Oh. Audio juga udah disentuh ya. Karena Iya. tadi kata Mas Ido bilang kan ini semua sektornya dimainin ya. Iya, kita main Jadi semua sektor. termasuk audio. Audio. Termasuk audio, teman-teman. Ini kalau saya lihat di sini ada Bull 2KD. Ini nama mobilnya Bull 2KD. Nama mobilnya Bull 2KD. Iya. Oke. Kalau zaman sekarang tuh lagi ngetrennya juga tiap mobil dikasih nama ya. Dikasih nama, dikasih Instagram, ntar lagi dibuatin apa KTP kayaknya. KTP. Ada KTP sendiri ya buat mobil ya. Dan kebanyakan modelnya emang namanya depan terus ada belakangnya mesinnya ya. Mesinnya. Kode mesinnya gitu buat jadi identitas tambahannya juga tuh. Benar. Dan ini namanya Bull 2KD. Bull 2KD. Berarti Instagramnya ini ya? Iya, Bull 2KD. Bull 2KD. Teman-teman nanti bisa follow juga nih buat ngeliat lebih detailnya lagi mobilnya. Oke, ya. Nah, kalau misalnya ini yang di tengah nih WMI-nya ya? Iya, benar. WMI kita pakai AM. Pakai AM untuk WMI-nya. Wah, ternyata untuk WMI-nya juga benar-benar di showcase ya, di Iya, sengaja. pampangnya tuh Kita biar enak sengaja dilihat desain ya. di situ. Ini kombinasi antara performance dengan audio nih di Iya. belakang sini nih. Asik banget. Dan dari belakang sini teman-teman udah kelihatan nih, joknya empat-empatnya diganti jok semi bucket nih. Nggak cuma bagian depannya aja ya. Jok belakang juga. Bagian yang jok belakangnya juga sama udah diganti. Jadi Nanti kita lihat. 2+2. 2+2. Iya. 2+2. Jadi yang duduk di baris tengah juga tetap bisa ngerasain racingnya kayak yang duduk di baris depan ya. Benar. Siap. Oke, kita tutup lagi ya. Thank you. Sekarang teman-teman, kita akan ngebahas untuk ban velg dan di sekitarnya. Ini hitung-hitung sambil gue belajar juga ya tentang fitment di dunia ini nih. Oke, Mas. Jadi pertama buat velg nih.
Pakainya apa nih? Kita velg pakai Lenso Project D 1SR. Lenso Project D. Ya. Oke. Ini velg yang lagi ngetren di Thailand, buatan Thailand. Oh. Dengan ring 18, lebarnya 9, ET20. Oke, ring 18, lebar 9, ET20. Ini sama yang belakang, sama apa belang nih? Sama. Sama ya? Sama Terus ini ukurannya. kita kasih adaptor ukuran 4 cm. Pakai adaptor 4 cm. Karena kalau nggak nyangkut ntar di BBK ini. Oh, iya. Untuk remnya juga udah ganti. BBK-nya keluaran Brembo yang 6 pot. Brembo 6 pot. Ya, kita pakai rotor yang 355 agar lebih padat. Rotornya 355 ya. Kalau untuk rem yang belakang? Yang belakang juga kita ganti yang aslinya tromol. Jadi kita pakai BBK juga yang 4+4. Oke. Nggak mungkin speknya disamain ya kayak depan ya. Oke, yang belakang pakai 4+4. Ini sebenarnya kalau kita ngomong buat pakai big brake kit gitu ya, di mobil-mobil yang modifikasinya Tailuk ini, sebenarnya karena ngikut trennya juga dari sana, atau sebenarnya di luar itu emang udah kebutuhannya dengan spek mesin ini sebenarnya udah harus ganti? Kebutuhan. Udah kebutuhan ya? Karena kebanyakan orang kan mikirin 0 ke 100. 100 ke 0 nggak dipikirin. Nah, itu dia. Bahaya. Iya. Jadi emang udah kebutuhannya juga pakai big brake kit. Jadi di luar kita mau ngomongin trennya gimana pun juga di Thailand, ini udah hitungannya kebutuhan ya. Benar. Udah hitungannya kebutuhan. Oke, yang depannya pakai 355 mili. Nah, kalau misalnya untuk offsetnya nih ya, trennya itu sebenarnya dia kalau Tailuk tuh nggak bener-bener celong gitu ya Mas? Nggak bener-bener celong, cuman ya nampak dia ada lipsnya gitu. Tetap ada lipsnya ya, jadi kayak ini tadi ET20 ya. Cuma untuk ngejar biar BBK-nya aman, adaptorin 4 cm. Iya benar. Yang belakang adaptor juga? Adaptor juga 4 cm. Sama 4 cm juga rata depan belakang teman-teman. Untuk bannya nih Mas, pakai apa nih berarti? Bannya kita pakai profil 255/50. 255/50. Oke. Ini jenisnya udah yang semi-slick ya? Benar. Dan depan belakang ukurannya? Sama. Sama ya? Sama. Berarti fitmentnya di mobil ini depan belakang nggak belang ya? Ya, cuman beda di offset doang. Belakang dia lebih keluar. Oh, agak lebih keluar dikit ya offset ya, velgnya. Iya. Nah, kalau ngomongin velg gaya Tailuk ini nih Mas, ini kebanyakan kalau saya lihat emang mereknya pun pakai yang merek Thailand ya? Iya benar. Kalau yang banyak tuh Lenso ya? Ada Lenso, ada Tromek, banyak juga lagi masih yang lain. Oh banyak juga ya pilihannya. Cuman ya? yang terkenal ya Lenso. Yang banyak dipakai seperti benar. itu ya. Dan kalau saya lihat juga nggak cuma velg aja, banyak bagian lain tuh tetap pakai merek Thailand ya. Kalau Tailuk itu ya. Benar. Berarti hitung-hitung di sana orang-orangnya bangga dengan produk lokal bangga ya? dengan produk lokal. Bangga dengan produk lokal. Nggak cuma velg aja teman-teman, tapi bagian lain sampai yang di mesinnya juga ya? Iya, benar. Banyak pakai produk dari Thailand. Oke. Nah, kemudian buat suspensinya nih Mas, pakainya apa nih? Suspensi kita pakai coilover. Pakai coilover. Dari Jamex. Cuman pernya kita ganti pakai punya Ten. Coilover Jamex, springnya pakai punya Ten. Iya. Terus buat armnya? Armnya kita custom. Nge-custom ya? Soalnya ini kan SUV kalau diturunin pasti chamber. Chamber banget. Ya. Jadi kita custom supaya upper armnya lebih keluar. Oh iya. Jadi Buat ngejar biar nggak chamber banget ya. Berarti yang di custom yang atas, sementara yang arm yang bawahnya tetap standar. Tetap standarnya ya. Hitungannya sebenarnya kalau yang bawah standarnya juga udah cukup ya, udah cukup. aman gitu ya. Sementara kalau untuk yang di gardan belakang, ada yang mesti di custom nggak tuh? Di gardan belakang nggak ada sih. Kita ganti gardan doang. Oh gardan ganti? Pakai yang LSD. Oh, tapi berarti ditambahin LSD aja atau ganti segelondong tuh? Ganti segelondong, pakai punyanya Hilux. Oh, Oke, ganti segelondong ya. Pakai punyanya Hilux yang Vigo ya berarti ya. Benar. Yang sebelum pakai locker teman-teman. Soalnya kalau yang di baru itu udah locker, di yang generasi yang sama ini kan masih LSD ya. Diganti segelondong. Menarik juga ya teman-teman ya. Walaupun emang cukup niat, bukan ganti sekedar LSD-nya, ganti segelondong, tapi ya hasilnya bisa maksimal ya. Oke.
Begitu lihat ke bagian mesin teman-teman, langsung berasa banget ya kombinasi antara orientasi estetika dan juga performance-nya. Ini mesinnya tetap bawaannya ya 2KD ya Mas ya? Kita tetap pakai 2KD. Pakai 2KD, tetap pakai basic mesin 2KD dengan segambreng modifikasinya. Tapi sebelum kita bahas mesin, yang paling kelihatan jelas ini nih Mas. Ya. Ternyata bagian dalam dari kap mesinnya udah ada artworknya. Ini airbrush ya Mas? Airbrush ya. Ini ada filosofinya nggak nih di balik Warrior ini nih? Nah, jadi ini karakternya Ong Bak, the Thai Warrior. Oke. Muay Thai. Muay Thai. Kalau kita tahu Muay Thai itu ya dari Thailand. Iya, iya. Jadi biar lebih pekat Thailandnya kita masukin ke sini. Oh, iya. Berarti kurang lebih sebenarnya buat nguatin konsepnya ya. Iya, benar. Konsep Thai look-nya, jadi termasuk ada artwork nih dengan airbrush gambar jawara Muay Thai nih. Kayak lagi mau lebaran dia ya, teman-teman mau minta maaf, mohon maaf nih sebelumnya nih, sebelum tarung gitu. Oke, nah sekarang kita bahas mesin nih Mas. Jadi kurang lebih apa aja nih yang udah disentuh nih Mas bagian mesin? Aduh, kalau dibahas satu-satu capek. Mungkin kita lebih ke umumnya aja nggak apa-apa sih, kurang lebihnya. Kayak yang paling kelihatan turbo ya. Oke. Turbo kita pakai yang 48,5 milinya dari G-Ready tipe F55. Terus untuk isian mesin kita ganti juga, bukan cuma supaya ngejar performance tapi kita ngejar durability. Ngejar buat kekuatannya juga ya, durabilitasnya. Karena ini mobil juga dipakai harian kan, dipakai buat jalan jauh. Oke. Jadi bukan cuma sekedar untuk ngejar performance. Berarti konsepnya nggak cuma buat misalnya drag race aja gitu ya, tapi masih mastiin buat dipakai. Kita bisa touring nih luar kota, tetap masih bisa ya. Oke. Karena ownernya bilang, Bang, aku pengen punya mobil bisa dipakai balap, bisa dipakai kontes, tapi harus bisa aku pakai harian jalan-jalan. Untuk apa aku mau di mobil mahal-mahal tapi nggak bisa aku pakai harian? Oke, ya udah bisa. Sebuah tantangan juga ya, sebuah tantangan juga. Berarti mesin 2KD ini dengan diganti internalnya, salah satunya supaya durabilitasnya bisa tetap terjaga gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau kita ngomong CC-nya naik nggak nih sekarang? CC nggak naik. CC tetap kurang lebih 24 ya? Ya, 2.500. 2.500 ya? 2.500, terus paling yang saya lihat lagi di sini yang benar-benar jelas banget, modelnya kabel-kabelnya udah ngumpet ya, udah wiretap. Headnya diganti nih ya? Iya, kita pakai MS Thailand. MS Thailand. Headnya udah diganti. Terus kita lihat di sini penggunaan piping stainlessnya. Ini kitnya apa nih Mas? Ini kalau untuk intercooler kita pakainya Flex. Flex. Ya, benar. Berarti intercooler ini udah aftermarket, pakai Flex. Kita custom piping ke turbo sama ke intake. Intake, turbo. Open filter sebelah sana, oh ya makanya air funnelnya di sana ya. Iya benar. Jadi langsung arahnya ke konnya itu teman-teman, ke filternya. Kemudian ini radiator udah ganti juga ya? Iya, kita pakai aftermarket dari Koyorat. Pakai dari Koyorat, tapi dia tetap untuk si fan Visco-nya nih bawaannya 2KD ya? Iya benar. Tetap masih bawaannya. Tapi sejauh ini berarti kalau kita ngomong supaya durabilitasnya tetap bisa kejaga nih. Mestinya ada ditambahin oil cooler atau dimodifikasi? Di bawah kita punya oil cooler kalau untuk sistem pendinginan mesin. Yang ada bagian oil cooler, sini. iya Mishimoto. Oke. Kita juga pakai pendingin transmisi, ini ATF cooler. Ada ATF cooler yang ini ya. Dan juga sebenarnya ada cooler buat rem, dari sini angin masuk ke rem. Oh, ini ya. Iya. Ini ada funnel lagi teman-teman yang warna merah. Gunanya dia buat ngedinginin rem ya. Iya benar. Buat dingin rem. Berarti juga kayak kalau buat kita kebutuhan luar kota juga nggak perlu takut remnya ini ya kepanasan ya. Iya. Terus ini catch tank ya yang di sini ya? Enggak. Atau itu ini surge nih? Surge tank. Ini surge tank ya? Karena ini mobil juga udah pakai full press. Oke. Untuk surge tanknya ada di sini teman-teman. Keluaran HPD ya Mas ya? Iya benar. Keluaran HPD. Ini kalau saya lihat HPD ini ada beberapa. Iya ada. Ini beberapa. produk Thailand ya? Produk Thailand. Produk Thailand ya?
gue sendiri juga baru lihat beberapa barang-barang yang mungkin lebih awam buat di dunia gue. Dan ini sangat menarik ya teman-teman. Ada yang buat surge tank, ini yang reservoir ya? Iya, reservoir buat tank. radiator, sama yang di sana ada untuk booster ya ini ya? Booster. Oke, iya. Nah sekarang ngomongin tenaga nih mas. Ini pasti udah di dyno kan? Baru aja kemarin kita dyno di Kendal. Baru aja? Baru aja. Bisa dapat? Waktu dyno ya ada beberapa trouble, kayak headernya tuh bocor. Oh. Karena kan sebelumnya kita pakai road trip, ini mobil baru kita dyno. Header bocor, terus common rail ini udah mulai lemah. Jadi tekanan nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Dengan beberapa kendala itu kita cuman bisa dapat di 336 WHP. 336 ya? WHP. 336 HP di roda. WHP ya? Berarti hitungannya itu masih belum optimalnya ya? Belum optimal. Dengan beberapa kendala itu. Dapat 336 WHP. Untuk torsinya sendiri? Torsinya, aduh saya lupa. Torsi ya? Gede aja pokoknya. Nah. Tapi kalau kita ngomong, ini kan mobil kan nggak cuma pakai kontes kan? Dipakai juga buat balap, pakai drag. Waktunya di berapa tuh mas? Time-nya sementara ini di 8,1 detik. 8,1 detik. 8,1 detik. Luar biasa tuh Fortuner di segitu tuh. Dengan 2 KD. Bener nggak sih? 2 KD 4x2. Ada 4x2, 2 KD, 8,1 detik. 1 detik. Kenceng dong berarti. Iya, benar. Kenceng sih. Masih banyak yang lebih kenceng sebenarnya, Mas. Buat gua hitungannya kenceng, teman-teman. Minimal ini menjadi salah satu yang top playernya ya di kacamata saya gitu, Mas. Kalau untuk sementara yang saya tahu, kalau untuk di kelas 2 KD 4x2 Fortuner masih ini sih. Ini ya yang pegang waktunya ya. Oke. Cuman kalau buat yang 4x4 engine swap 1 KD banyak yang jauh lebih tajam waktunya, Mas. Iya. Ya wajar sih dengan udah traksinya dari 4 roda kan, startnya cc lebih besar 1 KD. Cuma kalau untuk 2 KD 4x2 ya. Iya, Fortuner ini. Sekarang salah satu rajanya. Oke, siap. Mungkin saatnya kita ngeliat bagian dalam ya, sambil kita ngerasain nanti gimana sih rasanya ngebawa Bull 2 KD ini. Iya. Oke, kita lihat dalam ya. Oke, boleh. Oke, siap. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalamnya Bull 2 KD nih. Nuansa racingnya kuat juga ternyata di dalam ya. Bener. Pertama yang saya lihat nih ada roll barnya ya mas ya. Kita pakai roll bar 6 titik. 6 titik roll barnya. Ini untuk di bawahnya gimana tapi dia? Di baut. Di baut? Ya, Oke. Nggak kita las. Karena kan ya cuma sekedar buat regulasi balap. Oke. Untuk kebutuhan kalau ikut drag gitu ya. Benar. Berarti kalau drag itu sekarang regulasinya sebenarnya untuk kelas yang apa aja sih yang udah harus ada roll bar mas? Di 2500 cc kita harus udah pakai roll bar tuh, kelas Monster Diesel. Kelas Monster Diesel ya, sama, di atas 2500 ke atas ya, iya. Harus udah ada roll barnya. Oke. Walaupun gitu tapi dibikin knockdown aja nggak apa-apa ya, iya, seperti ini. Iya. Terus kalau buat dashboard, ini apa aja nih paling nih yang udah dirubah nih? Ya dashboard kita ganti jadi warna hitam, terus beberapa part kita karbonin. Oke. Juga kita pasangin indikator buat mantau engine. Juga ada pilar three-way-nya. Oh iya ya, soalnya audio juga kita udah juga main di-upgrade audio. Ya. Ini kalau yang kayak gini apa dibilangnya Twitter three-way ya? Three-way seperti ini. Dia ada Twitter sama mid-range. Mid-range dan Twitter. Tadi kalau buat indikator yang ada di sini nih berarti lengkap ya? Oil press, oil temp, water temp, volt sama RPM-nya. Iya benar. Kalau yang dari bawaannya ini instrumennya masih aktif? Masih aktif. Masih Cuman aktif. Kita custom panel aja sama warnanya kita custom. Mainin jadi untuk estetikanya aja ya. Iya benar. Ubah secara ini ya tampilannya. Iya. Kalau di bawah sini nih, ini buat WMI-nya ya? Iya benar, itu buat WMI. Ini berarti kalau setelan ini nih biasanya ngubah cuma buat pas balap aja ya? Iya. Dia
ngeluarin WMI di bus berapa, dari sini kita set. Setelannya di sini ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk gearbox nih, ini udah dirubah dong pastinya dong isiannya. Gearbox masih standar sih sebenarnya. Next pasti kita rubah. Cuman sementara ini kita pakai shifting kits dari GoTrans. Oke, GoTrans. Jadi untuk shifting kitnya aja ya. Tapi kalau kita ngomong bagian dari si gearboxnya, mulai dari body valve, torque converternya, semua ini masih pakai stoknya. Standarnya. Masih karena kuat ya. Gearboxnya kuat. Gearboxnya kuat ya. Nggak kayak manualnya ya. Aduh, manualnya ampun. Terus kalau buat, ini shift knob juga udah diganti karbon. Ini kita pakai karbon. Tutup konsol. Dan, ini ya. Panel-panel karbon sama full trim kita ganti jadi black. Hitamin aslinya semua ya. Beige, krem. Aslinya beige. Ya, full krem. dibikin hitam semua. Ya benar. Jadi senada juga sama joknya. Joknya pakai empat-empatnya ya. Hitam. Pakai yang semi bucket gini dengan seat beltnya 4 titik semua ya? 4 titik semua. 4 titik semua. Berarti ini udah bisa ngajak satu keluarga ikutan balap. Nih, ya. Keluarga balap nih, 2+2 nih. Iya. Jadi nggak cuma berdua aja di depan. Nah, terus ini dia nih. Ternyata nosnya di sini ya, posisinya ya. Buka, langsung. Nosnya di sini, terus satu lagi teman-teman yang gue juga baru sadar pas masuk ke dalam, di bagian atas ini udah panoramik ya. Iya, kita pasangin panoramik. Karena kalau buat mungkin moonroof atau sunroof udah biasa. Kita pengen yang lebih gede lagi. Dipasanglah panoramik ya. Pakai punyanya apa nih, Mas? Kalau biasa nih kan kalau kayak Innova atau Fortuner pasti pakainya Harrier. Kalau kali ini kita pakai punyanya Wuling. Pakai punya Wuling. Ya. Ini kayaknya baru kepasang nih ya? Baru kepasang. Kita pasangnya cuma 3 hari. Cuma 3 hari? Sebelum ikut Diesel War, apa lagi yang bisa dipasang ini? Oh, kita pasangin panoramik aja. Gila, nggak kekejar, aku bilang. Ownernya bilang, udah bikin semana bisanya aja. Yang penting aku pengen ada panoramiknya. Tetap ngejar buat Diesel War ya. Akhirnya ketempel juga. Tapi nggak bocor kan nih? Nggak bocor. Nggak bocor, aman ya? Itu juga yang kita pakai road trip kan? Wih, hujan ini. Bocor apa enggak ya? Belum dites. Ya udah kita tes, kita semprot juga pakai air di door smear, tempat cucian, aman. Aman ya? Oh iya, udah aman ya. Berarti hitungannya untuk 3 hari pengerjaan luar biasa sih ya. Karena ditakutin bocor kan. Kalau bener-bener waktunya kurang gitu. Iya. Oke. Ini kurang lebih sih kita udah ngelihat semua bagian dalamnya teman-teman, tapi kayak rasanya ada sedikit kurang kalau nggak nyobain nih. Boleh ya? Nyobain ya sambil keliling sekitar sini, Mas. Hitung-hitung sambil ngenalin daerah sini gitu sebelum balik ke Medan nanti. Mas yang nyetir? Siap, boleh. Terima kasih dengan senang hati. Oke teman-teman, kita akan cobain ya Bull 2 KD. Oke teman-teman, saatnya untuk nyobain nih. Dan kita di sore hari ini akan nyobain muter sekitaran BSD. Kita nyoba santai aja walaupun ya pastinya akan penasaran juga gimana rasanya kalau kita nanti coba gas sedikit ya. Kita rasain Bull 2 KD seperti gimana nih. Boleh ya Mas ya. Nah Mas, ini ngomong-ngomong mobilnya kan katanya dipakai juga buat harian. Iya benar. Pakai buat harian. Dengan spek mesin kayak gini, bagian-bagian lain kayak misalnya suspensi, ban, velg, dan bagian lain yang udah seperti ini nih. Ternyata untuk dipakai hariannya, ownernya masih tetap bisa nikmatin nggak? Ya gimana ya, walaupun dibilang nyaman, enggak. Namanya mobil modifikasi. Ya. Pasti kita ada korbanin sedikit kenyamanan. Ada konsekuensi dari kita modifikasi mobil ya. Tapi hitungannya untuk ownernya ternyata dia masih tetap bisa nikmatin ya, untuk dipakai harian. Oke. Nah kan kemarin kan juga selain pergi ke Diesel Wars, di mana itu Mas? Di Solo. Di Solo. Habis itu ke Bali kan, katanya. Buat dipakai ke Bali juga aman aja tuh. Aman aja. Temperatur aman. Temperatur aman.
bagian-bagian kemarin cek engine karena tekanan di AFR-nya ketinggian. AFR? Oke. Jadi berarti settingan dari AFR-nya ya, bikin cek engine-nya nyala ya. Iya, benar. Tapi selama perjalanan ke sana gitu nggak ada sempet yang namanya entah si body kitnya mungkin kena jalanan yang paling, rusak kayak gitu. Paling kayak bumper depan. Kita kan ngebut tuh sambil speeding sama teman-teman. Oke. Tiba-tiba ada lobang. Ngantem lobang tuh bumper lepas. Oh sempet. Oh ya makanya di bagian kirinya itu ya dia agak ini ya renggang ya. Benar. Oh itu pas perjalanan ke Bali. Iya benar. Tapi sisanya lagi sih oke ya buat dibawa touring itu ke Bali masih oke ya. Masih oke. Walaupun mungkin kalau saya lihat nih kayak dengan adanya roll bar kayak gini kan pandangan kan juga agak lebih berkurang ya. Iya benar. Dan buat mungkin yang nggak biasa keluar masuknya bisa kejedot. Si gripnya ini nih. Iya. Si handlebarnya ini nih. Tapi sisanya oke ya. Iya. Dan ini aja walaupun baru nyobainnya ya paling baru 1 kilo nih teman-teman. Yang paling berasa pertama adalah ternyata mobilnya itu untuk di kontrolnya tuh masih enak gitu. Iya. Kadang-kadang mobil kalau udah full modif banget buat balap misalnya gitu, pas kita pakai hariannya tuh udah pasti akan sangat berkurang sekali gitu kenyamanannya. Termasuk juga bukan cuma kenyamanan dari suspensi, ini kalau yang saya rasain nih Mas ya, tapi juga dari settingan mesin. Iya. Biasanya kan kalau udah balap banget tuh mesin tuh untuk kita bawa nyantai kayak gini kan udah kurang enak gitu ya. Benar. Ini tapi buat dibawa cruising teman-teman. Dari tadi nyobain masih di sekitaran RPM-nya paling tinggi 2000, masih sangat ngontrolnya enak banget gitu. Nggak ada tiba-tiba ada kosongnya dulu, baru tiba-tiba turbonya ngebus jadi rasanya kaget gitu. Ini sih so far nggak ada nih, asik sih. Nah ini tapi ngomong-ngomong kalau turbonya itu busnya di berapa nih? Dia ini kita cut di maksimal 60 PSI. Oke, maksimal di 60 PSI ya. Jadi dengan settingan maksimalnya di 60 PSI dengan semua modifikasinya, hitungannya buat kita pakai kayak misalnya touring luar kota apa masih aman? Masih ya? Aman, selama ini masih aman. So far masih aman. Ya. Dan sekarang yang juga berasa AC tetap dingin. AC tetap dingin ya. Itu kayak wajib ya. Wajib. Itu kayaknya wajib. Oke teman-teman, udah lampu hijau, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba kasih gas lebih dalam dikit ya Mas ya. Boleh. Kita coba nih, bismillah. Masih full pakai matic, gue coba. Wah. Diinjaknya belum seberapa tadi tuh. Diinjaknya belum seberapa. Yang paling berasa pertama buat busnya itu sekitaran 2800 tadi gue udah merasa jambakannya lumayan. Dan satu lagi Mas yang saya cukup impress nih buat shiftingnya. Iya. Shiftingnya ya. Itu dari shifter kitnya GoTrans ya. Iya benar. Asik banget sih teman-teman. Jadi walaupun misalnya bagian body valve-nya dan bagian-bagian lainnya di gearbox-nya ini masih standar, tapi dia dari shifter kitnya aja udah berasa banget, ngebantu banget untuk shiftingnya teman-teman. Tadi injaknya nggak terlalu seberapa, di 28 udah ngebus, dan mulai shiftingnya tadi di sekitaran 4200 dia udah shifting lagi. Smooth, tetap enak, tetap hitungannya kayak walaupun mobilnya speknya boleh dibilang sebenarnya udah full spek ya buat gua ya, tapi ternyata buat kita coba kick down pedalnya di apa ya istilahnya di jalanan tuh masih enak gitu, masih nggak terus yang jadi liar setirnya kemana-mana gitu loh Mas, masih asik banget teman-teman. Oke, nah kemudian nih Mas, ini karena dipakai untuk harian juga, biasanya kan yang orang pikirin tuh konsumsi BBM, bahan bakarnya. Ini kira-kira berapa nih dieselnya nih? Dia rate-nya kalau dalam kota 14/5 gitu.
14/5. 14,5 km per liter. Oh ya, oke. 1/14 ya. Ya, 1/14. Berarti sebenarnya hitungannya dengan spek mesin kayak gini sih masih irit ya? Masih irit ya. Dan kayak ini misalnya kalau dipakai bukan pas balap nih, pakainya apa nih BBM-nya? Solar aja ya, pakai biosolar ya? Iya benar. Tapi begitu udah, misalnya udah mulai balap gitu? Kita biasanya pakai Pertamina Dex. Kalau udah balapnya Dex, buat yang hariannya pakai biosolar. Pakai biosolar. Tapi yang kemarin kita di Sentul tuh pakai solar busuk. Karena kemarin kan kita sempat road trip. Jadi nggak sempat ngosongin tangki. Kita sampai langsung di Sentul tuh jam 6 pagi udah langsung main. Oh iya, berarti boleh bilang sebenarnya dengan sisaan solar yang banyak dari pas ngisi di perjalanan luar kota ya, bener. Itu akhirnya dipakai buat balap kemarin di Sentul. Kalau kemarin itu sebenarnya ke Sentul itu emang udah direncanain karena mumpung sekalian lagi muter di Jawa, atau emang nggak sengaja tuh, wah ternyata pas banget ada balap nih. Jadi pas udah nyampe di Solo dapat info di Sentul itu ada event track race. Gimana, mau ikutan nggak? Ditawarin teman. Oh boleh. Jadi balik dari Bali jalan darat ke Sentul langsung ya. Kayaknya itu mungkin kemarin yang balap di Sentul ini mobil yang habis perjalanan paling jauh digelindingin kayaknya ya. Masih kotor-kotor. Itu jadi benar-benar belum cuci, udah tuh langsung dicuci, turun langsung. Langsung turun ya. Dan ya alhamdulillah maksudnya dapat nomor gitu ya. Dapat nomor. Itu juga dibantuin sama teman dari Kawils tuh, Koyulius sama teman-teman dari Speedz. Wah, asik. Berarti kemarin pas lagi di Sentul nih yang bawa siapa nih, Mas? Teman yang bawa. Kalau gitu berarti emang ini mobil agendanya lagi padat ya dari kemarin pas di Solo. Kontes, road trip, balap. Wah, pulang ke Medan bawa banyak cerita. Bawa banyak cerita, asik banget. Nah, kemudian nih Mas, ini ngobrolin lagi kalau pas lagi balap ya, lagi drag ya. Jadi selain tadi kayak misalnya setirnya diganti yang setir racing, biar kita bisa ngaktifin nos, itu ada bagian lain nggak yang kurang lebih diganti nih dari yang sekarang ini nih? Paling yang diganti tuh kayak ban, kita jadi pakai yang Raiden tuh, yang tadi saya bilang. Ban Thailand ya? Ya, ban Thailand. Karena dia tread wear-nya lebih rendah, lebih soft, komponnya tread wear-nya juga lebih rendah. Ya, karena kan ini 4x2, butuh grip yang sangat gede. Butuh grip ekstra ya, dari hanya 2 roda ya. Iya. Nah, ini kalau ngomongin pas lagi balapnya nih, biasanya tuh temen-temen yang pada pakai, taruhlah misalnya Fortuner gini, Matic, mereka dragnya itu pakai shifter dari sini atau pakai pedal shift? Biasa dari sini sih. Dari sini ya? Ya dari D. Kalau main 201 dari D kita tahan, habis itu kira-kira 150 meter kita tahan pindah ke 3 supaya dia nggak shifting lagi. Soalnya dia kadang mau drop lari ke 4, gear 4. Ini kita kalau main yang jarak 402? 201. Oke, kalau udah sampai masuk ke gigi 4, dia malah yang drop. Ada tuh ngedrop ya. Iya, karena kan dia rasio giginya kan juga udah halus banget kan, kecil. Oh, tapi dari start tuh pakai D ya? Iya, D. Bukan dari L gitu ya, dari 1. Tapi nggak tahu buat yang lain ya. Kalau ya, minimalnya di sini ya. Kalau di sini, iya. Jadi pakai D. Jadi mau start tuh kita tahan rem ya, tahan rem. Biasanya itu kita kalau start di bus sekitar 18 PSI. Oke, kita tahan sampai dapat 18 PSI. Oke, begitu lampu hijau muncul, start aja. Udah langsung tinggal lepas pedal rem aja ya? Iya, lepas pedal rem. Sambil diurut gasnya. Kalau nggak diurut, over sprint. Tetap berarti masih dimainin ya? Iya, tetap harus kita kontrol juga. Kalau tetap dipendam dalam gitu, dia over
waktunya spin di situ. Nggak bagus ya. Iya benar. Iya. Oh, oke. Jadi begitu kita udah masuk di gigi 3, udah tahan ya, pindah ke 3 ya? Iya, tahan di 3. Iya. Nah, kemudian kalau buat nos tadi tuh itu pasti dipakai nggak? Kita pakai waktu begitu lepas start, siap dia udah hilang spinnya, tembak nos. Oh. Itu untuk ngurangin boost lag. Oke, buat ngurangin lag-nya ya. Iya, Jadi benar. Jadi dia itu sebenarnya kita bukan sekedar untuk apa ya istilahnya ngedapetin top speed lebih lagi, tapi buat minimalisir turbo lag. Iya benar. Wah, dapat banyak ilmu baru nih teman-teman nih ya. Siapa tahu nanti kapan-kapan bisa nyobain juga nih drag race ini. Harus cobain. Seru tapi ya, seru ya. Kelihatannya simple sih, tinggal lurus doang. Iya, kalau awam kan kita mungkin ngelihatnya kan ya hanya ya udah ngegas lurus gitu kan. Ngegas lurus doang. Tapi tekniknya juga nggak istilahnya nggak segampang itu ya. Wah, seru teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kayaknya videonya untuk kali ini sampai di sini dulu. Wah, rasanya benar-benar jadi satu kesempatan yang luar biasa. Nggak cuma bisa review nih jawarannya yang kemarin ikutan di Diesel Wars 2023, tapi bisa juga nyobain tipis nih di sore ini nih. Thank you banget Mas Ido. Terima kasih banyak. Ini ya mungkin sebenarnya hitungannya kita nggak terlalu lama buat test drive teman-teman. Iya. Karena Mas Ido dan teman-temannya semua akan kembali ke Medan malam ini ya? Iya, malam ini. Malam ini ya. Sementara tahu sendiri kalau di Jakarta mau ke bandara dan segala macam prosesnya nggak bisa mepet waktunya. Ya, kita harus spare waktu lebih. Harus spare lebih banyak lagi, itu dia. Makanya karena teman-teman udah pada pengen bersiap buat kembali ke Medan, siap-siap ke bandara. Jadi mungkin untuk videonya kita sudahin di sini dulu teman-teman. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton semua. Mohon maaf kalau ada salah dan gimana-gimana. Tapi yang jelas buat gua sendiri hari ini senang banget karena bisa belajar banyak nih dari Mas Ido dan teman-teman semua. Mas di Medan nama jasmotnya apa? Opung Racing. Opung Racing. Ya, jadi Mas Ido dan teman-temannya ini kurang lebih menjadi arsiteknya juga ya, mandor dari project Bull 2KD ini. Ya, luar biasa, top banget modifikasinya. Semoga kedepannya makin sukses Mas. Siap, Mas. Semakin karya-karyanya bisa menasional semua nih kayak mobil ini ya. Dan terima kasih banget nih buat ilmunya semuanya. Semoga kita bisa segera ketemu lagi segera. Dan teman-teman mungkin juga kalau misalnya mau ada request juga lagi untuk mobil-mobil modifikasi di seputaran style Hilux ini juga kalian bisa isi di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih dan sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.